Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Ardela Sintiana Putri. Di sini saya akan menjelaskan 3 model pembelajaran tematik terpadu. Yang pertama adalah model terhubung atau connected, yang kedua adalah model tematik terpadu atau integrated, dan yang ketiga adalah model jaring laba-laba atau Webbit. Nah, yang pertama tadi adalah model terhubung atau connected. Menurut pendapat Fogarty, model ini adalah model integrasi inter bidang studi. Dari pendapat itu dapat kita simpulkan bahwa model ini adalah model yang diterapkan dengan menghubungkan satu konsep dengan konsep lainnya atau satu topik dengan topik lainnya dalam satu bidang studi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tetapi, tidak semua konsep dalam pokok bahasan dapat dikaitkan, harus memperhatikan dari aspek keterkaitan bidang ilmu dan karakteristik peserta didik. Contoh dari model connected atau keterhubungan seperti pada mata pelajaran IPS terdapat 2 topik. Yang topik pertama menjelaskan tentang penjajahan dan topik kedua menjelaskan tentang peristiwa proklamasi. Dari kedua topik tersebut dapat kita kaitkan dalam mata pelajaran IPS karena sama-sama membahas tentang sejarah. Nah, ini adalah gambar model pembelajaran terhubung atau connected. Selain itu, model pembelajaran terhubung atau connected memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yakni konsep-konsep utama saling terhubung, mengarah pada pengulangan, rekonseptualisasi, dan asimilasi gagasan-gagasan dalam suatu disiplin. Kelemahannya yakni disiplin-disiplin ilmu tidak berkaitan, konten tetap berfokus pada satu disiplin ilmu. Yang kedua, model pembelajaran tematik terpadu atau integrate. Model ini merupakan pengintegrasian beberapa mata pelajaran kemudian dipadukan sehingga menjadi satu kesatuan yang saling tumpang tindih atau terkait, dan hasilnya diangkat ke dalam sebuah tema yang utuh, bermakna, dan menyeluruh. Contoh model pembelajaran tematik terpadu atau integrate pada jenjang sekolah dasar di kelas tinggi dalam mata pelajaran IPA, IPS, Matematika, dan Bahasa Indonesia dapat dipadukan dengan menggunakan media yaitu berupa benda. Materi IPA menggunakan karya atau model yang menunjukkan perubahan energi listrik menjadi energi gerak dipadukan dengan materi IPS, teknologi komunikasi transportasi melalui kegiatan mencari informasi. Materi IPS dipadukan dengan materi matematika bangun ruang sederhana melalui kegiatan mengamati. Materi matematika dipadukan dengan materi bahasa Indonesia, petunjuk menggunakan benda atau melakukan sesuatu melalui kegiatan menulis. Materi bahasa Indonesia dipadukan dengan materi IPA melalui kegiatan memperagakan. Ini gambar model pembelajaran tematik terpadu atau integrate. Kelebihan dan kelemahan model pembelajaran tematik terpadu atau integrate. Kelebihannya yakni dapat mendorong siswa untuk melihat keterkaitan dan kesaling terhubungan di antara disiplin-disiplin ilmu. Siswa termotivasi dengan melihat berbagai keterkaitan tersebut. Kelemahannya yakni membutuhkan tim antar departemen yang memiliki perencanaan dan waktu pengajaran yang sama. Yang ketiga atau yang terakhir adalah model pembelajaran jaring laba-laba atau Webbit. Model ini memadukan beberapa mata pelajaran. Pembelajaran diikat dengan tema sehingga dikenal dengan pembelajaran tematis. Atau disebut pembelajaran tematis karena menggunakan satu tema sebagai dasar pembelajaran dalam berbagai mata pelajaran. Contoh model ini seperti pada mata pelajaran PKN dengan materi tenggang rasa, mata pelajaran IPS dengan materi energi dan manfaatnya, mata pelajaran matematika dengan materi bangun ruang, dan mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi membuat ringkasan. Dari keempat mata pelajaran dan materi tersebut dapat digabungkan dalam satu pembelajaran. Caranya yaitu dengan digabungkan ke dalam satu tema yaitu tema lingkungan. Dapat juga dilihat dari gambar berikut. Ini model pembelajaran jaring laba-laba atau Webbit. Kelebihan dan kelemahan model pembelajaran jaring laba-laba atau Webbit. Kelebihannya yakni dapat memotivasi peserta didik dan membantu peserta didik untuk melihat keterhubungan antar gagasan. Kelemahannya yakni tema yang digunakan harus dipilih baik-baik secara selektif agar menjadi berarti juga yang relevan dengan konten. Baik, itulah pembahasan dari 3 model pembelajaran tematik terpadu yang telah saya jelaskan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.